Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Rabu tanggal 12 November 2025 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, yang pertama seperti biasanya kita akan coba lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG yang mana hari ini ternyata ditutup merah ya. Tadi pagi sih sempat hijau lumayan tinggi untuk IHSG, jadi langsung open gap atas. Di awal market itu opennya di 8.440-an ya. 8.437 area sini. 8.437, tapi sayangnya ditutup merah. Kalau secara teknikal trennya masih bullish selama minggu ini nggak jebol 8.300. Semoga aja enggak ya. Kita lihat besok di hari Senin, Selasa, Rabu ya. Besok itu hari Rabu. Semoga aja nggak jebol ini 8.300 untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 11 ya. Hari ini yang cukup ramai, yang cukup liquid itu saham Bumi, dan hari ini saham Bumi naik cukup tinggi ya. Nanti kita akan cek pastinya untuk Bumi. Itu disertai akumulasi asing sebesar 439,3 M dan nilai transaksi Bumi hari ini itu 5,2 triliun untuk hari ini aja ya. Jadi sangat liquid dan juga sangat volatile ya untuk saham Bumi mulai lagi nih. Nanti kita cek siapa market makernya. Kemudian selain masuk di Bumi, hari ini untuk aslinya juga masuk di Gotoh 122M, di ASII, Bank BNI, BRMS. Cuman yang paling banyak ya saham Bumi ya untuk hari ini tanggal 11 bulan 11. Kemudian yang paling banyak didistribusi oleh asing ini ya. Ada saham BBCA ya, ini asingnya keluar harga sahamnya langsung turun 2%-an. Hari ini net sell untuk asing 394 M, nanti kita akan cek ya untuk saham Bank BCA. Kemudian selain di saham BBCA hari ini untuk asing juga keluar di Dewa, Bank BRI, Antam, Inet ya. Dan cukup banyak ternyata ya hari ini asing keluar, khususnya di saham BBCA ini. Agak mengkhawatirkan sih kalau BBCA terus didistribusi asing. Baru hari ini sih ya, kemarin-kemarin masih akumulasi, kita lihat aja untuk besok. Kalau misal nanti kita cek lagi ya untuk BBCA, tapi hari ini aslinya net sell paling banyak di BBCA. Kalau kita lihat secara keseluruhan hari ini ya berdoa aja semoga minggu ini IHSG nggak jebol ini 8.300-an ya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kita akan coba cek untuk kondisi market ya secara globalnya hari ini gimana. Yang pertama kita cek untuk harga Bitcoin dulu, ini mulai rebound. Pas video ini kita buat untuk harga Bitcoin ada di 105 ya, dan untuk supportnya itu masih di 100 US dolaran per koin, 100.000. Untuk harga Bitcoin ya, ini masih 2 hari terakhir ya, kemarin dan hari ini itu untuk Bitcoin masih mencoba buat break ini di atas 106 ya. Untuk hari ini kita lihat aja sampai nanti atau besok gimana. Apakah bisa break di atas 106.500-an ini atau enggak. Ini resist terdekat ya. Dan kalau misal tiba-tiba merah ya, pokoknya balik lagi ya di 100.200 US dolaran per koin. Kalau kita lihat untuk hari ini sentimen Amerikanya, ada sentimen ini. Ini inflasi ya, inflasi Amerika sama ya inflasi di tingkat produsen sama tingkat konsumen sih. Jadi itu indikator yang cukup penting untuk US dollar ya, dan apa-apa yang ditransaksikan dengan US dollar kemungkinan akan sangat terpengaruh oleh dua indikator ekonomi ini. Jadi pantau aja, mungkin secara teknikal buat patokan ya. Kalau kita lihat historinya dari harga tertinggi sebenarnya udah agak mengkhawatirkan ini untuk Bitcoin. Kalau misal nggak bisa break di atas 106 ya, itu cenderung turun. Dan kalau misal jebol ini 100.000 US dolaran, ini ada potensi untuk Bitcoin ke 94 ya, masih di area-area sini untuk support dan resisten untuk Bitcoin.
Oke, itu untuk Bitcoin. Kita cek selanjutnya untuk harga emas naik ya. Ini naik ke 4.100-an ya setelah kemarin beberapa kali itu konsolidasi di area 4 ribuan. Untuk hari ini untuk XAUUSD ya kalau misal hari ini bisa bertahan di atas 4.110 itu berarti untuk emas ada indikasi break ya dan lanjut naik. Kita lihat untuk minggu ini itu area potensi untuk yang perlu dipantau itu level 4.100 ya, 4.100-an US dollar per troy ounce. Apakah emas untuk minggu ini bisa bertahan di atas itu atau bisa naik? Kalau bisa bertahan di atas ini kemungkinan ya nggak menutup kemungkinan bisa ke 4.300-an sih, tergantung situasi dan kondisi ya. Tapi kalau jebol lagi di bawah 4.100 ya balik lagi ngejar 3950. Jadi pantau ini aja dulu untuk sekarang 4.100-an ya, dan tunggu ini indikator ekonomi Amerika yaitu inflasi ya, inflasi di tingkat produsen sama inflasi di tingkat secara keseluruhan. Jadi apakah minggu ini bisa bertahan atau enggak ya pantau aja. Kalau misal jebol di bawah 4.100 jangan buru-buru ambil buy ya. Kalau misal udah kandung ambil buy ya bisa pasang hedging atau udah kandung buy. Kalau jebol di bawah 4.100 ya buat mengantisipasi ya, kalau mau diantisipasi bisa hedging dengan ambil sell. Tapi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing itu berlaku untuk futures ya yang transaksinya dua arah. Tapi kalau teman-teman mainnya di spot ya kan bisa buy ya. Jadi ya tapi kemungkinan sih kebanyakan ya trader yang di Indonesia kalau mantau harga emas XAUUSD grafiknya ya, setiap apalagi main di time frame jam atau apa itu biasanya ya pakai futures ya transaksinya. Jadi mungkin pantau aja 4.100-an ini. Oke, itu untuk harga emas. Selanjutnya kita akan cek harga nilai tukar rupiah ya. Nilai tukar rupiahnya masih bertahan di 16.600-an ya, sideways level itu. Dan untuk nilai tukar rupiahnya ya nggak kemana-mana sih dari beberapa waktu belakangan ini ya. Ini udah melemah tapi ini sedikit menguat. Untuk harga minyak masih di sini-sini aja, nggak terlalu banyak pergerakan untuk beberapa waktu belakangan ini. Dan kalau kita lihat untuk indeks Asianya hari ini tanggal 11 November sebagian merah sebagian hijau, dan indeks indeks utamanya Nikkei minus 0,14, Hang Seng naik 0,18, jadi naiknya nggak tinggi-tinggi banget, turunnya juga nggak dalam-dalam banget ya, termasuk IHSG hari ini. Ya, mungkin seperti itu ya untuk kondisi market secara global dan IHSG. Semoga aja minggu ini nggak jebol di bawah 8.300. Kita cek langsung aja ke saham yang pertama. Yang pertama seperti biasa perbankan dulu. Hari ini BBCA di distribusi asing cukup banyak ya, 300-an M, dan harga sahamnya langsung turun 2%. 2,04% ke level 8.400 untuk saham Bank BCA. Untuk besok tanggal 12 ya, kalau misal Bank BCA ini masih merah di awal market, bisa tunggu atau pantau 8250 ini support selanjutnya ya untuk saham BCA. Semoga nggak jebol. Dan kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini sebenarnya nggak terlalu bagus karena asing distribusi cukup banyak, dan seperti biasanya kalau asing distribusi di saham seperti BPCA ini harga sahamnya cenderung turun ya, dan hari ini yang keluar ada CC, BK, KZ, ZP, AK, YU, RX, versi asing Netel, dan untuk lokalnya ya nampung paling banyak SQ 103,7 M, kemudian YP, OD, XL ya, dan sebagian broker-broker retail hari ini
mendominasi masuk di BBCA, harga sahamnya turun. Kalau lihat transaksi hari ini nggak terlalu bagus di awal market ya, jadi kalau misal merah, jangan buru-buru buat buy, tunggu di area supportnya 8.250-an kurang lebih di area situ. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini Bank BRI turun 1% ya, jadi perbankan turun semua hari ini. Bank-bank utama IHSG, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI itu merah. Bank BRI hari ini gagal bertahan di atas 3.900, jadi untuk besok hari Rabu pantau 3910 ini ya, semoga aja bisa langsung break dan bertahan di atas itu. Soalnya kalau misal merah ya supportnya cukup lumayan sih di 3780-an. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana untuk saham BRI. Hari ini Bank BRI tanggal 11, kalau kita lihat di sini ya retail udah mulai masuk lagi ya. Harap hati-hati kalau mau masuk terlalu banyak untuk retailnya, kita tahu sendiri gimana karakternya. Biasanya pasang buy limit di harga yang lebih rendah, jadi otomatis kalau match ya turun seperti hari ini. Tapi nggak apa-apa ya kalau teman-teman tujuannya untuk jangka panjang sih, di harga sekarang hitungannya nggak terlalu mahal, yang penting sabar aja. Dan ya itu sabar ya, dan kendalikan psikologinya ketika melihat saham yang lain naik cukup tinggi. Misal hari ini lihat saham Bumi naik cukup tinggi ya, ada bersabar ya, misal sahamnya nggak naik-naik ya. Mungkin untuk saham Bank BRI sendiri pantau ini 3.900-an ya, kalau misal besok nggak bisa break lagi di atas itu dan malah merah, jangan buru-buru buat average down lagi yang udah kadang entry hari ini, nanti bisa pantau 3780. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Tapi ya di harga sekarang sih nggak mahal ya, kalau menurut saya nggak terlalu mahal. Kalau kita lihat untuk valuasinya gimana untuk saham Bank BRI, pendapatannya sih di kuartal 3 turun ya, kalau secara tahunan turun, tapi secara kuartalan ya naik. Estimasinya untuk pendapatan di tahun 2025 ini turun sekitar kurang lebih 6 triliunan ya, dari sebelumnya 60 triliun, sekarang untuk tahun 2025 ini estimasinya 54 triliun. Tapi walaupun pendapatannya turun, kalau misal dividen payout rasionya masih di angka 80%, 90%, kemungkinan yieldnya juga masih sangat lumayan ya. Jadi untuk jangka panjang untuk investasi masih cukup menarik di harga sekarang untuk Bank BRI, tapi disclaimer loh ya ini. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, masih pantau 3910 untuk besok Rabu. Semoga bisa breakout, tapi kalau merah tunggu di 3780. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri tadi bahkan sempat turun lumayan dalam ya, sempat menyentuh support. Jadi buat teman-teman mungkin yang udah sempat entry buy tadi di daerah supportnya ya lumayan hari ini floating profit. Ya kalau misal entry-nya baru tadi loh. Tapi kalau entry-nya dulu average di harga yang di atas ini ya harap bersabar aja ya. Kalau di cut loss sebenarnya agak sayang ya untuk saham seperti Bank Mandiri di harga sekarang itu cukup menarik secara valuasinya. Ya untuk Bank Mandiri sendiri hari ini harganya masih dijaga ya di atas 4620 tadi itu, kalau nggak salah di sesi kedua. Di sesi pertama itu mentok di 4660, 4650 aja ya tadi di sesi pertama. Ternyata di sesi kedua sempat turun nguji support, mungkin jemput teman-teman yang ngantri buy di area sini ya. Jadi yang tadi match di area supportnya ya lumayan floating profit beberapa poin. Semoga aja besok IHSG bisa mantul naik dan Bank Mandiri ada potensi ngejar 4.800-an. Mungkin buat teman-teman yang emang tujuannya tadi entry buat swing ya bisa pasang sell limit ketika mendekati resist dan berat buat breakout ya, tapi disclaimer. Kalau kita lihat di sini untuk Bank Mandiri hari ini
Hari ini tanggal 11 untuk Bank Mandiri kita lihat ada yang akumulasi cukup banyak untuk asingnya yaitu BK sebanyak 302,4 M. Mungkin ini yang tadi jaga harga untuk Bank Mandiri. Dan selain BK ada YU juga yang masuk 23 M-an dan yang jualan itu juga asing loh. ZP, DR, CC, AK, KZ dan nilainya lumayan banyak juga. Untuk lokalnya sendiri netbuy atau netgel ini? Netbuy ya untuk lokalnya. Berarti aslinya netgel ini di saham Bank Mandiri netgel sebanyak 40 M-an dan ya yang nampung juga asing sih yaitu BK. Ya untuk besok semoga aja Bank Mandiri ini ya bisa hijau dan target price-nya di 480. Tapi kalau misal merah di awal market ya tunggu lagi di 4620. Lama nggak jebol sih mudah-mudahan aman ya untuk Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Udah beberapa hari kita nggak bahas ini. Hari ini naik ya. Hari ini naik ke 3520. Coba kita cari ya. Ini udah rebound lumayan tinggi dari harga terendahnya untuk saham Telkom. Dan untuk harga sekarang di 2520 ini nggak terlalu jauh dari area support sih. Ya kemarin sempat jebol cuma naik lagi hari ini close di 3520. Untuk besok berarti pantau 3500 ini semoga aja masih bisa bertahan di atas itu ya. Kalau kita lihat untuk polanya ini sebenarnya ada indikasi lanjut naik ya. Kalau misal besok hijau apalagi buat level baru di atas 3630 ya potensinya untuk Telkom ngejar 3890 untuk bulan ini. Kita lihat ya untuk transaksinya TLKM hari ini tanggal 11 bulan 11. Secara keseluruhan masih ada akumulasi, cuman hitungannya emang belum besar ya untuk saham seperti Telkom, tapi paling enggak ya akumulasi untuk Telkom hari ini dan ya investor asingnya net bagian masuk banyak ya, bahkan untuk KZ ini 100% buy. KZBB ini versi asing 100% buy di saham Telkom. Untuk KZ-nya net buy 36,3 M, BB-nya net buy 21,3 M. Untuk lokalnya sendiri ada CC yang akumulasi 32 M dan sebagian broker-broker lokal didominasi keluar. Jadi Telkom hari ini diakumulasi dan harga sahamnya naik 2,33%. Di awal market langsung open gap atas ya. Langsung open di resist 3500. Dan untuk besok kalau naik target price terdekatnya di 3630 ini, break di atas itu lanjut bullish ngejar 3890 untuk Telkom. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham Inet ya. Hari ini cukup volatile, bahkan tadi naik cukup tinggi ke 484 ya. 486 harga tertinggi hari ini. Kita cari itu kira-kira untuk target price atau harga selanjutnya itu ke level berapa, soalnya di harga sekarang kan udah cukup tinggi untuk saham Inet. Kalau kita lihat candlenya sih nggak terlalu bagus ya, walaupun warnanya hijau dan masih ditutup surplus, tapi setelah nyentuh harga tertingginya di 486 ini penurunannya cukup dalam, close di 422 ya, jadi hati-hati. Kita coba cek siapa yang nyangkut di harga atas, apakah retail atau bukan di saham Inet. Inet hari ini tanggal 11/11 yang net buy paling banyak XL 48M, YP, PD, YB, NI. Wah, ternyata banyak broker retail. Walaupun belum tentu semuanya retail, cuman didominasi broker-broker yang retail pakai ya. Kita lihat rata-rata belinya untuk XL di 444, YP di 442, PD di 441. Jadi rata-rata retail masuk itu di atas 440-an. Ini harga penutupannya di 420-an. Jadi rata-rata yang hari ini buy di saham Inet ya, walaupun candle sahamnya hijau, yang hari ini buy ya kemungkinan besar itu floating loss ya, sebagian besar, enggak semuanya sih mungkin ya. Coba kita cari untuk area support terdekatnya di mana. Waduh, cukup dalam ternyata supportnya ya. Ya di sini di 346 ya, ini support ya, kalau dibilang terdekat ya enggak, soalnya dalam ya. Dan kita lihat hari ini langsung open gap bawah, langsung open gap atas, jadi hati-hati kalau misal besok merah. Mungkin yang belum entry, kalau mau masuk bisa lihat bid overnya setelah nutup gap ya.
lihat dulu, jangan langsung nge-HK ya. Ya, lihat situasi dan kondisi. Oke, itu untuk saham Inet, resist terdekannya di 436. Lihat transaksi hari ini cenderung bisa jadi merah dulu di awal market. Apakah nanti mantul naik atau enggak ya tergantung running trade-nya gimana ya, tergantung buyer atau sellernya kuat dan kuatan mana. Oke, itu untuk saham Inet. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini ya cukup volatile ya. TikTokan, enggak TikTokan sih, kok TikTokan. Eh Ya ini nyentuh support sama nyentuh resist. Jadi misal kemarin udah ambil buy dan taking profit di 70, kalau mau entry lagi ya supportnya di 65 ini. Kita lihat untuk transaksinya hari ini Goto. Hari ini asingnya net buy ya, ada ZP versi asing net buy 130M, YUBK juga net buy. Bandingkan yang keluar untuk asingnya lebih banyak yang masuk dan untuk lokalnya net sell. Bagian broker-broker retail didominasi keluar sih, mudah-mudahan aja untuk besok Goto masih bisa uji resistnya lagi di 7069. Ya, kalau mau entry untuk scalping sih disclaimer ya, ini udah mulai liquid, tapi resikonya kalau nanti sepi ya harga sahamnya kayak dulu lagi ya, kayak beberapa waktu yang lalu. Mungkin Pak tahu ini kalau bisa break di atas 70, volumenya bagus, disclaimer kalau mau buy ya, siapa tahu bisa ngejar 74 dan kemungkinan buat kesini itu masih sangat mungkin ya untuk Goto. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Goto, pantau aja 70 kalau naik, tapi kalau merah, kalau mau buy itu momentum bagusnya di area 65-an. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA ya. Untuk CDIA hari ini koreksi 3,57% ke 1890 dan untuk saham CDIA ini mendekati support ya. Jadi kemarin naik nggak sampai nyentuh resist, hari ini malah turun. Turunnya mendekati support, jadi agak nanggung sebenarnya kalau mau entry, tapi disclaimer ya, ini mendekati support, siapa tahu besok langsung hijau naik atau misal di awal market merah ya pantau 1870. Jebol di bawah itu antisipasi, tapi kalau bisa mantul naik, disclaimer ya, kalau mau buy nanti target price-nya mendekati level 2000-an. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya CDIA tanggal 11 bulan 11 ini yang masuk sama yang keluar nggak beda jauh ya, cuman yang masuk ini didominasi broker-broker retail, harga sahamnya merah. Mungkin kayaknya besok pantau 1870 kalau misal di awal market merah, jebol di bawah itu wait and see aja dulu. Karena support selanjutnya cukup dalam di 1730. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham cuan yang kemarin gagal breakout, hari ini lanjut turun. Untuk cuan close di 2200, ditutup minus 3,50%. Kalau kita lihat di sini untuk saham cuan, hari ini untuk saham cuan tanggal 11 bulan 11 itu yang nampung itu XL ya, 27M. Ya paling nggak ada yang nampung ya, walaupun lokal ini. Untuk besok cuan, kalau mau buy agak nanggung ya, nanggung ya, tapi disclaimer kalau teman-teman emang paham karakternya untuk saham cuan, bisa lihat bid overnya gimana dan udah terbiasa paham karakternya, disclaimer kalau mau trading. Buat patokan resistennya masih di 2300 karena kemarin gagal breakout, tapi kalau misal merah, supportnya secara Fibonacci cukup dalam di 1960-an ya. Jadi kalau merah ya jangan buru-buru buat buy. Itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham Dewa. Dewa hari ini lumayan ramai, cukup liquid, cukup volatile juga ya, bahkan tadi sempat naik cukup tinggi di 488 tapi habis itu turun close di 446. Secara keseluruhan untuk saham Dewa ditutup surplus cukup tinggi 12% ya. Kalau kita cari kira-kira harga resist tertekannya di berapa? Kalau kita cari harga resist tertekannya ada di sini
di 468 ya. Kalau mau nge-HK agak nanggung karena di harga 446 ini lebih dekat ke resist dan resikonya kalau merah cukup dalam, supportnya di 398. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Dewa, hari ini tanggal 11 ya. Untuk Dewa hitungannya yang distribusi ada LG 83M, LG-nya versi asing 92,2M dan 100% jualan ya. Untuk akannya scalpingan tapi net sell 83M. Jadi hari ini asing distribusi cukup banyak dan lokalnya yang nampung. Yang nampung paling banyak XL ya, dan untuk XL sendiri rata-rata belinya di 455, X di 450, jadi 455, 450. Floating loss tapi belum terlalu dalam ya. Mungkin buat teman-teman yang masih floating profit hari ini, kalau besok merah sih gak ada salahnya buat diamankan ya. Untuk saham-saham dengan volatilitas tinggi seperti ini, yang mending buat scalpingan aja. Jangan terlalu nge-hold terlalu lama ya. Walaupun potensinya profit besar, tapi potensi kalau masih digoreng, tapi ya potensi lossnya juga dalam ya. Kalau nanti nggak kuat psikologinya kan nggak enak ya. Nah, floating loss ini trennya masih bullish ya. Coba kita lihat berapa free floatnya untuk saham Dewa, apakah rendah atau enggak. Soalnya ini saham bisa naik setinggi ini ya pasti ada apa ya, Dewa di harga sekarang valuasi PBV-nya 3,7, PER-nya 54 ya secara tahun, kalau ditahunkan, dan pendapatan kuartal ketiganya belum diupdate. Kalau kita lihat di sini masyarakatnya lumayan banyak ya, padahal 58 nih. Pendapatannya cukup bagus ya untuk Dewa di tahun 2025 ini cukup bagus. Kuartal 1, kuartal 2-nya naik sangat signifikan. Dan kuartal 1 dan estimasinya ya untuk tahun ini naik dari pendapatan sebelumnya 16M menjadi 336M. Jadi emang pertumbuhannya sangat cepat ya untuk saat ini. Jadi mungkin itu yang bikin sentimen Dewa bisa naik setinggi ini, tapi ya harap hati-hati ya karena cukup banyak saham yang floating di market. Kalau misal ada sentimen negatif atau ada yang distribusi, itu resikonya cukup dalam ya. Ya, mungkin seperti itu untuk saham Dewa. Kalau besok hijau pantau 468, tapi kalau misal di awal market merah ya jangan buru-buru, tunggu di dekat-dekat 400-an. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya ini ya yang hari ini cukup liquid, cukup ramai, yaitu Bumi. Candlenya waduh, langsung 1, 2, 3, 4 ya, 4 resistnya langsung break dan gak nanggung-nanggung naiknya 32%. Kita lihat Bumi hari ini siapa yang akumulasi? MG ya, MG kembali lagi, MG YPXL ya. Jadi retail banyak pemain besarnya pakai broker-broker ini. Nah, jadi belum tentu 100% retail, bisa jadi ya emang scalper ya, scalper sekaligus market makernya, kan yang penting punya dana B aja. Kalau kita lihat di sini MG net buy cukup banyak 207, mungkin ini yang bikin harga sahamnya naik ya. Selain MG juga ada AK yang akumulasi 318M. Kita lihat rata-rata buy-nya untuk AMG di 187, AK-nya di 181, dan ya floating profit semua ya. Untuk besok mungkin hati-hati gimana ya. Kalau misal merah apalagi sampai jebol di bawah 194 ya berarti pantau average buy-nya si MG tadi di 187 ya. Karena kalau kita ikuti dari dulu ya,
Dari dulu ketika harganya tidur di 50, kemudian terbang setinggi sampai ke 240-an itu market maker utamanya MG, dan ya hari ini naik setinggi ini juga masih MG ya. Eh untuk besok pantau ini ya 194 193 ya. Kalau misal jebol di bawah itu mending yang udah floating profit buat diamankan aja sebagian ya kalau mau, cuman kalau masih mau hold disclaimer. Cukup menarik karena sangat volatile dan sangat liquid juga untuk saham bumi. Kalau lihat transaksinya juga hari ini ada akumulasi yang cukup besar ya. Jadi mudah-mudahan besok harganya dijaga di atas 194 195. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham bumi. Pantau ini aja 195. 195 ya. 194 ya. Pantau level ini. Kalau jebol diamankan aja karena support selanjutnya cukup dalam. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS ya. Selain bumi, BRMS hari ini juga hijau sih kalau nggak salah. BRMS hari ini tanggal 11 bulan 11. Untuk saham BRMS ada untuk asingnya NetBuy ya. Tapi transaksinya ini didominasi oleh lokal. Hari ini yang distribusi untuk lokalnya ada ZB dan sebagian retail keluar ini XL, XI ya belum tentu retail sih, maksudnya broker-broker ini lokalnya keluar. Harga sahamnya untuk BRMS naik sebanyak 2% aja ya, nggak terlalu tinggi ternyata. Tapi paling nggak ini berhasil break lagi di atas 980 ya untuk saham BRMS. Jadi untuk besok pantau 975 ya, 975 itu support terdekatnya. Kalau bisa bertahan sih mudah-mudahan naik ya. Apalagi ini trennya juga masih bullish dan asing hitungannya udah keluar sih kemarin tapi belum sebanyak akumulasinya. Jadi selama distribusinya itu masih wajar untuk asing di BRMS, kemungkinan harganya di atas. Oke, itu untuk saham BRMS ya, pantau 975 untuk besok Rabu. Selanjutnya kita akan cek saham MBMA. Untuk saham MBMA sendiri hari ini tadi sempat naik lumayan tinggi, cuman turun dan candlenya malah merah ya. Kita cari untuk support resistnya berapa. Kalau kita pakai Fibonacci, support terdekatnya di ini di 670 dan resistnya di 705. 705. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk MBMA hari ini tanggal 11 hitungannya ya ada yang akumulasi ini walaupun merah, ada yang nampung BB 50M ya, dan BB-nya sebagian asing sebagian lokal. Untuk BB lokal NetBuy 21M, BB asingnya NetBuy 28M. Jadi secara keseluruhan ya ini walaupun candlenya merah ada yang nampung yaitu BB. Untuk besok ya pantau ini, hari ini tadi sempat mendekati support dijaga. Kalau misal besok masih merah di awal market berarti tunggu di 675. Tapi kalau hijau target price terdekatnya di 705, break di atas itu lanjut bullish. Dan indikatornya cenderung bullish sih sebenarnya untuk saham MBMA ini ya, udah ada indikasi buat seperti itu. Itu untuk saham MBMA resistnya cukup tinggi kalau misal minggu ini bisa break di atas 705 ke 820.